Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbariati. Instansi bekerja saya di SMPN 1 Kahayan Tengah. Saya peserta BCKS dari Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis 9 langkah pengambilan keputusan kasus siswa yang kehilangan dompet di perpustakaan. Adapun cerita dari kasus 4 ini adalah di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpan di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, telah kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan, sejak awal ia melihat jelas bahwa Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkan ke dalam tasnya. Kini Tari menghadapi suatu dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dan mengerjakan tugas. Jika Tari melaporkan hal tersebut, maka besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Itulah yang menjadi dilema bagi Tari. Ada 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Langkah yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut adalah kejujuran dan tanggung jawab dengan kesetiaan kepada sahabat atau loyalitas. Langkah yang kedua, yang terlibat dalam kasus tersebut adalah Tari sebagai saksi sekaligus sahabat dari Rara, Rara yang menemukan dan mengambil dompet, Nina sebagai pemilik dompet, Busri selaku guru pustakawan, dan sekolah sebagai institusi yang menanamkan nilai-nilai karakter. Langkah yang ketiga, fakta-fakta yang relevan. Yang pertama, dompet ditemukan di perpustakaan oleh Rara. Rara mengambil dan menyimpan dompet tanpa melapor. Tari melihat kejadian itu secara langsung. Dompet tersebut merupakan dompet milik Nina yang melaporkan kehilangan kepada Ibu Sri. Tari adalah sahabat dekat Rara. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah pada kasus ini ada uji legalitas dan uji publikasi, di mana uji legalitas mengambil barang yang bukan milik sendiri adalah tindakan yang tidak benar dan dapat dianggap sebagai pencurian. Uji publikasi, jika tindakan ini diketahui oleh umum, maka reputasi Rara akan rusak. Langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar melawan benar. Kebenaran vis kesetiaan, di mana menegakkan kejujuran dan menjaga hubungan dengan sahabat. Keadilan versus kasihan, di mana menuntut tanggung jawab Rara dan merasa kasihan karena mungkin Rara hanya tergoda sesaat. Langkah yang keenam, prinsip resolusi. Prinsip resolusinya adalah prinsip berbasis kebenaran, di mana menegakkan kejujuran sebagai nilai yang utama. Langkah yang ketujuh adalah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijaksana. Tari bisa menasihati Rara secara pribadi dan memberi kesempatan untuk mengembalikan dompet secara sukarela ke Nina atau Busri. Jika Rara menolak, barulah Tari melaporkan secara langsung untuk menjunjung keadilan. Langkah yang kedelapan adalah keputusan akhir. Keputusan akhir yang akan saya ambil adalah mengajak Rara berbicara secara pribadi dan meyakinkannya untuk mengembalikan dompet milik Nina.
Keputusan ini sejalan dengan prinsip resolusi berbasis rasa peduli dan mengedepankan opsi kreatif yang tidak merusak hubungan persahabatan mereka. Langkah yang kesembilan atau yang terakhir adalah pelajaran yang dapat kita ambil. Pelajaran yang didapat dari pengambilan keputusan ini adalah pentingnya komunikasi yang bijak dan empati dalam mengedepankan dilema moral. Terkadang pilihan terbaik bukanlah yang paling mudah, tetapi yang paling etis dan penuh kasih sayang. Pelajaran ini dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari dengan mengajarkan kita untuk yang pertama, tidak langsung menghakimi atau mengambil tindakan ekstrim. Kemudian, selalu mencoba menyelesaikan masalah dan akarnya dengan pendekatan personal terlebih dahulu. Kemudian, memahami bahwa integritas tidak hanya tentang berkata jujur, akan tetapi tentang membantu orang lain untuk melakukan hal yang benar tanpa harus mempermalukannya. Mungkin itu pelajaran yang dapat kita ambil dari semua kejadian yang terjadi pada peristiwa atau kasus 4 tersebut. Demikian analisis pengambilan keputusan yang dapat saya jelaskan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.